Ayat hari ini adalah 2 Samuel 19, ayat 16 sampai 30. Mari kita baca bersama. Juga Simei bin Gera, orang Benyamin yang dari Bahurim itu, cepat-cepat datang bersama-sama dengan orang-orang Yehuda untuk menyongsong Raja Daud. Juga ada 1.000 orang dari daerah Benyamin bersama-sama dengan dia. Dan Ziba, hamba keluarga Saul, dan ke-15 anaknya laki-laki, dan ke-20 hambanya bersama-sama dengan dia, datang tergesa-gesa ke sungai Yordan mendahului raja. Lalu menyeberang dari tempat penyeberangan untuk menyeberangkan keluarga raja dan untuk melakukan apa yang dipandangnya baik. Maka Simei bin Gera sujud di depan raja. Ketika raja hendak menyeberangi sungai Yordan dan berkata kepada raja, "Janganlah kiranya tuanku tetap memandang aku bersalah, dan janganlah kiranya tuanku mengingat kesalahan yang dilakukan hambamu ini pada hari tuanku raja keluar dari Yerusalem. Janganlah kiranya raja memperhatikannya lagi. Sebab hambamu ini tahu bahwa hamba telah berbuat dosa. Dan lihatlah, pada hari ini akulah yang pertama-tama datang dari seluruh keturunan Yusuf untuk menyongsong tuanku raja." Lalu berbicaralah Abisai, anak Zeruya, katanya, "Bukankah Simei patut dihukum mati karena ia telah mengutuki orang yang diurapi Tuhan?" Tetapi Daud berkata, "Apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Zeruya, sehingga kamu pada hari ini menjadi lawanku? Masakan pada hari ini seorang dihukum mati di Israel? Sebab bukankah aku tahu bahwa aku pada hari ini adalah raja atas Israel?" Kemudian berkatalah raja kepada Simei, "Engkau tidak akan mati." Lalu raja bersumpah kepadanya. Juga Mephiboset bin Saul menyongsong raja. Ia tidak membersihkan kakinya dan tidak memelihara janggutnya, dan pakaiannya tidak dicucinya sejak raja pergi sampai hari ia pulang dengan selamat. Ketika ia dari Yerusalem menyongsong raja, bertanyalah raja kepadanya, "Mengapa engkau tidak pergi bersama-sama dengan aku, Mephiboset?" Jawabnya, "Ya tuanku raja, aku ditipu hambaku. Sebab hambamu ini berkata kepadanya, 'Pelanailah keledai bagiku, supaya aku menungganginya dan pergi bersama-sama dengan raja.' Sebab hambamu ini timpang. Ia telah memfitnahkan hambamu ini kepada tuanku raja. Tetapi tuanku raja adalah seperti malaikat Allah. Sebab itu perbuatlah apa yang tuanku pandang baik. Walaupun seluruh kaum keluargaku tidak lain dari orang-orang yang patut dihukum mati oleh tuanku raja, tuanku telah mengangkat hambamu ini di antara orang-orang yang menerima rezeki dari istanamu. Apakah hakku lagi, dan untuk apa aku mengadakan tuntutan lagi kepada raja?" Tetapi raja berkata kepadanya, "Apa gunanya engkau berkata-kata lagi tentang halmu? Aku telah memutuskan, engkau dan Ziba harus berbagi ladang itu." Lalu berkatalah Mephiboset kepada raja, "Biarlah ia mengambil semuanya, sebab tuanku raja sudah pulang dengan selamat." Amin. Kita akan membagikan firman bersama dengan judul Simei dan Mephiboset. Ini adalah perkataan Cicero, seorang negarawan dan filsuf Romawi kuno. Ia berkata, "Amicus certus in re incerta cernitur." Artinya, sahabat yang sejati tampak di dalam keadaan yang tidak pasti. Saat yang membuat jelas siapa sahabat yang sungguh-sungguh dan siapa yang palsu, bukanlah saat semuanya berjalan baik, atau saat hidup sedang lancar. Justru ketika kita masuk ke dalam keadaan yang tidak pasti, yaitu ketika kita jatuh dalam penderitaan dan kesulitan, disitulah terlihat siapa sahabat yang sungguh-sungguh dan siapa yang bukan. Di samping orang yang sedang berhasil, biasanya banyak orang akan berkumpul. Sebab kebanyakan orang berpikir bahwa dari orang itu mungkin ada sesuatu yang bisa mereka dapatkan. Entah itu relasi, entah itu keuntungan materi. Orang berkumpul karena mengharapkan sesuatu. Tetapi, menjaga seseorang tetap ditemani ketika ia sedang berada dalam kesulitan bukanlah hal yang mudah. Sebab tidak ada sesuatu yang bisa diperoleh. Bahkan bisa saja justru ada kerugian. Namun orang seperti itulah sahabat yang sejati. Ia bertemu dengan saya bukan karena ingin memperoleh sesuatu dari saya, melainkan karena keberadaan saya itu sendiri. Ada peribahasa bahasa Inggris yang mirip, "A friend in need is a friend indeed." Artinya, sahabat pada saat kita membutuhkan adalah sahabat yang sejati. Ketika seseorang mengalami kesulitan atau penderitaan, sahabat yang dengan rela turun tangan dan maju untuk menolong, dialah sahabat yang sejati. Kisah Daud hari ini adalah kisah seperti itu. Untuk beberapa waktu, Daud berada dalam penderitaan yang besar. Karena pemberontakan anaknya Absalom, ia harus menyerahkan takhta dan turun dari kedudukannya sebagai raja. Dan untuk menyelamatkan nyawanya, ia harus meninggalkan kota Daud dan melarikan diri. Tetapi, ketika Daud mulai menempuh jalan pelarian itu, hal-hal seperti inilah yang terjadi. Ketika ia masih berada di istana,
Tidak kelihatan siapa sahabat yang sejati dan siapa yang palsu, yang hanya berpura-pura sebagai sahabat. Tetapi ketika ia keluar dari istana dan menjadi seorang pelarian, semuanya tampak jelas. Di antara orang-orang itu, ada dua orang yang muncul dalam bacaan hari ini. Yang satu adalah Simei, dan yang lain adalah Mephiboset. Simei adalah orang yang mengikuti Daud sambil mengutukinya ketika Daud melarikan diri dari Absalom. Ia melempari Daud yang sedang melarikan diri itu dengan batu sambil berteriak, enyahlah, hai penumpah darah, hai orang jahat. Kata enyahlah itu mungkin kalau memakai ungkapan kita hari ini dekat dengan arti, pergi sana. Kira-kira seperti itu. Ia berteriak demikian, mengejek dan mengutuki Daud. Begitu parahnya sampai Abisai meminta kepada Daud untuk pergi membunuhnya. Tetapi Daud menahan Abisai dan berkata, Tuhan akan memperhatikan kesusahanku. Daud justru menenangkan para hambanya dengan berkata bahwa karena kutuk itu, Tuhan akan membalasnya dengan kebaikan. Simei yang seperti itu, dalam bacaan hari ini, sekarang tersungkur rata di hadapan Daud. Mari kita membaca bersama ayat 19 dan 20 dari bacaan hari ini. Mari kita baca bersama. Janganlah kiranya Tuanku tetap memandang aku bersalah, dan janganlah kiranya Tuanku mengingat kesalahan yang dilakukan hambamu ini pada hari Tuanku Raja keluar dari Yerusalem. Janganlah kiranya Raja memperhatikannya lagi, sebab hambamu ini tahu bahwa hamba telah berbuat dosa. Dan lihatlah, pada hari ini, akulah yang pertama-tama datang dari seluruh keturunan Yusuf untuk menyongsong Tuanku Raja. Amin. Tidak ada lagi sedikit pun tampak sosok yang dulu menghamburkan bu, melempar batu, dan mengutuki Daud. Bersama 1000 orang isutin in ma'ajun sesini tim. Dengan takut dan gemetar ia berkata bahwa ia telah berdosa, memohon agar perbuatan durhaka yang ia lakukan beberapa hari sebelumnya dilupakan, dan ia turun paling dahulu untuk memohon dengan sungguh-sungguh. Orang seperti apakah Simei ini? Ia adalah gambaran khas seorang oportunis. Ia lemah terhadap yang kuat, dan kuat terhadap yang lemah. Ketika Daud menjadi seorang pelarian, Simei berdiri di pihak Absalom yang sedang memegang kuasa, lalu mengejek dan mengutuki Daud. Tetapi sekarang setelah pemberontakan itu dipadamkan, ia kembali berdiri di pihak Daud dan menjilatnya. Dalam bacaan hari ini muncul juga satu orang lain, yaitu Mephiboset. Mephiboset adalah cucu Saul dan anak Yonatan. Ketika Daud menjadi seorang pelarian, tidak diketahui dengan jelas posisi seperti apa yang diambil Mephiboset. Dalam pasal 16 ayat 1-4, seperti yang pernah kita lihat sebelumnya dalam renungan I Worship, Mephiboset tidak ikut keluar mengikuti Daud yang sedang melarikan diri. Hanya hambanya, Ziba, yang menyediakan makanan bagi Daud. Dan menurut perkataan Ziba, Mephiboset mengatakan bahwa ia akan merebut kembali kerajaan ayahnya. Dan karena itu, ia sendiri akan kembali menjadi raja. Dalam bacaan hari ini, Mephiboset juga berada di hadapan Raja Daud. Daud bertanya, "Mengapa engkau tidak pergi bersama-sama dengan aku?" Terhadap pertanyaan ini, Mephiboset menjawab bahwa Ziba telah menipu dan memfitnah dia. Sebenarnya, tidak ada cara bagi kita untuk mengetahui apakah perkataan ini benar atau dusta. Tidak ada cara untuk memastikan apakah Ziba yang berkata benar atau Mephiboset yang berkata benar. Tampaknya bukan hanya kita, Daud pun demikian. Sebelumnya Daud telah memberikan seluruh harta Mephiboset kepada Ziba. Tetapi dalam bacaan hari ini, bagaimana ia memberi perintah? Ia hanya berkata agar ladang itu dibagi dua. Jika Daud tahu dengan pasti bahwa salah satu dari mereka berdusta, tentu ia akan memerintahkan agar semuanya diberikan kepada salah satu pihak. Tetapi Daud tidak melakukan itu. Ia hanya berkata agar mereka membaginya dua. Jadi tampaknya Daud pun sulit membedakan mana yang benar dan mana yang dusta. Namun, entah ada maksud tertentu atau tidak, Mephiboset tidak ikut keluar mengikuti Daud. Dari tindakan itu saja, sudah lebih dari cukup alasan bagi raja untuk menuntut pertanggungjawaban. Karena ia tetap hidup di tempat di mana raja lain sedang dilayani, hal itu tentu dapat dianggap sebagai pengkhianatan. Jelas, kedua orang ini bukanlah orang yang berdiri di pihak Daud. Yang satu mengutuki Daud dan berdiri di pihak yang berlawanan dengan Daud. Yang lain secara pasif tidak mengikuti Daud, atau seperti perkataannya, tidak dapat mengikuti Daud dan ia berada di pihak yang berlawanan dengan Daud. Ketika Daud mengalami penderitaan, mereka menjadi lawan. Tetapi ketika Daud kembali memegang kuasa, mereka menundukkan kepala di hadapannya demi mempertahankan nyawa dan menjaga hak-hak yang selama ini mereka nikmati. Siapapun yang melihatnya akan berkata bahwa ini bukanlah rupa sahabat sejati. Mereka jelas adalah orang-orang yang harus diwaspadai.
Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita melihat sikap kedua orang ini, kita diajak memikirkan sikap orang beriman terhadap Allah dan juga memikirkan diri kita sendiri. Sebab bentuk iman kita pun seringkali terbagi dengan sangat tajam antara saat semuanya berjalan baik dan saat keadaan menjadi sulit. Memang sering begitu. Kadang-kadang ketika kita menerima berkat, ketika Allah memberi kita berkat, kita melayani Allah dengan baik. Tetapi ketika ada penderitaan atau kesulitan, banyak kali kita mengabaikan Allah dan pergi mencari hal-hal lain untuk diandalkan, hal-hal lain untuk dijadikan sandaran. Tetapi ada juga keadaan yang sebaliknya. Ketika hidup terasa berat dan sulit, kita mencari Allah dengan sungguh-sungguh. Kita rajin datang ke ibadah subuh dan menjalani kehidupan iman dengan baik. Tetapi ketika hidup mulai terasa agak nyaman, orang itu berubah. Orang yang ketika hidupnya sulit tidak pernah absen dari ibadah subuh, begitu hidupnya mulai agak nyaman, bahkan ibadah minggu pun sering ia tinggalkan. Dalam bentuk apapun, ini adalah iman yang bergantung pada situasi dan keadaan. Artinya, hati kita tidak sungguh-sungguh tertuju kepada Allah sendiri, kepada kenyataan bahwa Allah sendiri penting bagi kita. Hati yang berkata, aku akan memakai Allah sebagai sarana supaya keadaan hidupku sedikit lebih baik. Atau ketika hal itu tidak terjadi, lalu berkata, kalau begitu aku akan mencari sarana yang lain. Adalah gambaran khas orang-orang yang pergi ke sana kemari mengikuti situasi dan keadaan. Melayani Allah dengan pikiran dan hati seperti itu bukanlah sungguh-sungguh melayani Allah. Itu hanyalah menjalani aktivitas keagamaan. Gambaran seperti ini persis seperti Simei dan mungkin juga seperti sesuatu yang ada dalam diri Mephiboset. Mereka bukan berpihak kepada dan menyukai Daud sebagai pribadi. Mereka berhubungan dengan Daud sambil menghitung-hitung apakah dekat dengan Daud membawa keuntungan atau kerugian dengan berbagai pertimbangan dan berbagai perhitungan. Kita pun demikian. Melayani Allah karena ada keuntungan duniawi, itu tidak boleh menjadi cara kita. Sekalipun kita hidup sebagai murid lalu mungkin mengalami kerugian karena Allah itu baik. Semata-mata karena Allah itu begitu sangat baik, melayani Allah harus menjadi rupa iman kita. Gubernur Romawi Statius Quadratus menangkap seorang pendahulu iman. Ia membujuk dan mengancam orang itu dengan berkata, hujatlah Kristus. Kalau begitu, aku akan melepaskan engkau. Pada saat itu, pendahulu iman ini menjawab di hadapan gubernur yang dapat menentukan hidup dan matinya, selama 86 tahun aku telah melayani dia, tetapi dia tidak pernah satu kali pun melakukan sesuatu yang salah atau yang mencelakakan aku. Jadi bagaimana mungkin aku menghujat rajaku yang telah menyelamatkan aku? Setelah meninggalkan perkataan ini, ia naik ke tempat pembakaran. Dan karena nyala api tidak dapat membakarnya, akhirnya ia dikatakan mati sebagai martir oleh pedang. Ia adalah uskup jemaat di Smyrna, dan dikenal sebagai Polycarpus, pendahulu iman yang adalah murid langsung Rasul Yohanes. Seperti pendahulu iman ini, kiranya hari ini, saudara hidup bukan menurut oportunisme, melainkan menurut iman. Saya memberkati saudara dalam nama Tuhan. Entah keadaan saudara baik atau keadaan saudara buruk, kiranya hari ini saudara hidup sebagai murid Tuhan yang mengikuti Allah yang tidak berubah, dengan hati yang tidak berubah. Saya memberkati saudara dalam nama Tuhan.